ada Clifton, Alisa, Vinci, Friedrich Justin, dan Andrew Hines. Dalam ajaran agama Buddha, terdapat konsep tentang 31 alam kehidupan yang menggambarkan berbagai tingkatan eksistensi makhluk hidup di dalam siklus kelahiran kembali atau samsara. Alam-alam ini dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu kama dhatu, alam nafsu, rupa dhatu, alam bentuk, dan arupa dhatu, alam tanpa bentuk. Berikut adalah beberapa penjelasan setiap alam. Saya akan menjelaskan mengenai alam nafsu atau kamaloka. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam ini masih diliputi oleh nafsu indrawi secara dominan dan terikat dengan indera-indera. Alam nafsu ini terdiri dari atas 4 alam derita dan juga 7 alam bahagia. Yang pertama, alam derita atau apaya. Alam neraka atau niraya adalah tempat makhluk-makhluk dengan karma buruk yang berat lahir kembali. Neraka terbagi dalam 4 kelompok alam sesuai berat karma buruk yang telah dilakukan. Salah satu kelompok neraka yang dinamakan Maha Naraka terdiri dari 8 jenis neraka. Di antaranya terdapat neraka Awiji yang dipenuhi api, tempat Dewa Data dilahirkan karena melakukan karma buruk berat, yaitu melukai Buddha dan memecah belah Sangha. Dengan habisnya buah karma buruk, penghuni neraka dapat terlahir ulang di alam lain sesuai dengan karma yang pernah diperbuatnya pada masa lalu. Suatu makhluk bisa terlahir di alam neraka karena melakukan karma buruk seperti membunuh, mencuri, berzina, berdusta, memfitnah, dan kebiasaan tamak, membenci hingga menganut pandangan keliru. Yang kedua, terdapat alam hewan atau tiracana. Makhluk di alam hewan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu binatang tak berkaki atau apadatiracana, binatang berkaki 2, dwipadatiracana, binatang berkaki 4, catupadatiracanah, dan binatang berkaki banyak, bahupadatiracana. Kelahiran ke alam hewan disebabkan karena melakukan karma buruk, kurangnya kebaikan, kebodohan, tidak memiliki pandangan benar, tidak bisa membedakan baik dan buruk, bertingkah laku seperti binatang, misalnya bersifat rakus atau tidak mampu menahan nafsu. Yang ketiga ada alam hantu atau peta. Menurut kitab Petawatu, terdapat 4 jenis hantu, yaitu hantu yang hidup dari pemberian makhluk lain, para datu pajawika, peta. Hantu yang selalu kelaparan dan kehausan, kupipasika peta. Hantu yang selalu kepanasan, nijihama tanhika peta. Hantu yang berwujud menyeramkan, kalakancika peta. Wujud hantu juga tidak tetap. Ada hantu yang punya tulang tetapi tidak berdaging, hantu yang berdaging terpecah-pecah tetapi tidak bertulang, hantu yang tak berkulit, hantu berbulu tajam, hantu yang badannya seperti bara api, hantu yang berwujud biku atau bikuni, dan sebagainya. Kelahiran di alam hantu disebabkan karena melakukan karma buruk, termasuk karena tamak, kurangnya kebajikan dan memegang pandangan keliru pada kehidupan sebelumnya. Yang terakhir yaitu alam raksasa atau asura. Asura artinya tidak bercahaya. Terdapat 3 kelompok asura, yaitu Dewa Asura, Peta Asura, dan Niraya Asura. Penyebab kelahiran di alam asura adalah karena karma buruk yang cenderung memiliki keserakahan, kemarahan, iri, melekat pada kebahagiaan duniawi. Makhluk-makhluk yang terlahir di alam raksasa ini memiliki kebencian dan konflik yang kuat. Mereka juga sering berperang dengan para dewa karena kebencian yang mereka miliki. Yang kelima adalah manusia atau alam manusia. Alam ini adalah alam tempat manusia hidup. Ini adalah alam yang dianggap paling ideal untuk mencapai pencerahan karena adanya keseimbangan antara kebahagiaan dan penderitaan. Keenam, Catum Maharajika atau alam 4 raja dewa. Alam dewa yang berada di bawah pengawasan 4 raja dewa. Mereka hidup dalam kebahagiaan tetapi masih dipengaruhi oleh nafsu. Yang ketujuh, Tawatimsa atau alam 33 dewa. Alam dewa yang dipimpin oleh Saka atau Indra. Dewa di sini menikmati kenikmatan duniawi tetapi masih terikat pada keinginan. Rupa dhatu atau alam bentuk. Alam-alam ini dihuni oleh makhluk yang telah melampaui nafsu, tetapi masih terikat pada bentuk fisik.
Ini adalah alam meditasi yang lebih halus. Terdapat beberapa alam dalam rupa dhatu, yaitu alam Brahma terendah. Alam ini dihuni oleh dewa-dewa Brahma yang hidup dalam kebahagiaan tanpa nafsu duniawi, tetapi masih memiliki bentuk fisik. Alam Brahma sedang. Makhluk di sini memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan kedamaian, meski masih memiliki bentuk. Alam Brahma tertinggi. Alam dewa-dewa Brahma yang telah mencapai tingkat meditasi yang sangat dalam. Mereka hampir sepenuhnya bebas dari keterikatan fisik. 3. Arupa dhatu, yaitu alam tanpa bentuk. Alam-alam ini ditempati oleh makhluk yang tidak lagi memiliki bentuk fisik dan berada dalam kondisi meditasi yang sangat tinggi. Terdiri dari akasana cayatana, yaitu alam kekosongan ruang tanpa batas, yang dimana makhluk di sini mengalami kesadaran yang luas tanpa bentuk fisik. Selanjutnya ada vinanan cayatana atau alam kesadaran tanpa batas. Di alam ini makhluk hidup dapat kesadaran murni yang melampaui bentuk dan ruang. Yang ketiga ada akincanayatana, yaitu alam ketiadaan. Alam ini menggambarkan kondisi di mana makhluk hidup dalam ketiadaan tanpa objek apapun untuk disadari. Yang terakhir ada nevasanana sanayatana, yaitu alam kesadaran dan bukan kesadaran, yang dimana di alam ini makhluk berada dalam kondisi meditasi yang sangat dalam, dimana kesadaran hampir menghilang. Selanjutnya adalah Sudawasa. Sudawasa adalah 5 alam tertinggi dalam rupa dhatu, atau yang biasa kita sebut sebagai alam rupa, yang menjadi tempat kelahiran kembali bagi para anagami, makhluk yang hampir mencapai pencerahan atau arahat. Alam-alam ini termasuk ke dalam 31 alam kehidupan dalam kosmologi Buddhis dan dianggap sebagai alam yang hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki perkembangan spiritual yang sangat tinggi, khususnya bagi para anagami. Kelima alam tertinggi tersebut, yang pertama ada Awiha. Awiha ini adalah alam tertinggi pertama di Sudawasa dan dihuni oleh para Brahma yang telah mencapai tingkat kesucian tinggi. Mereka yang lahir di alam ini akan mencapai pencerahan setelah menjalani kehidupan yang terakhir. Yang kedua, Atapa. Atapa merupakan alam kedua dalam Sudawasa. Makhluk-makhluk di sini telah mencapai tingkat pengendalian diri yang sangat tinggi dan berada di jalur menuju pencerahan sempurna. Yang ketiga, Sudasa. Alam ini dikenal sebagai alam yang indah. Karena keindahannya yang luar biasa, para makhluk yang berada di sini telah mencapai kebijaksanaan tinggi dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memahami sifat sejati dari eksistensi. Yang keempat, Sudasi. Alam ini sering disebut yang lebih indah, menunjukkan kemurnian dan kedamaian yang lebih tinggi daripada Sudasa. Para Brahma di sini berada di tingkat spiritual yang lebih tinggi dan hampir mencapai pencerahan. Yang terakhir, Akanita. Akanita adalah alam tertinggi di Sudawasa dan juga yang tertinggi dalam alam berwujud, alam rupa atau rupa dhatu. Makhluk yang lahir di sini sangat dekat dengan pencerahan akhir, Nibbana, dan akan mencapainya setelah kehidupan terakhir mereka di sini. Makhluk-makhluk yang terlahir di 5 alam ini tidak akan terlahir kembali di alam-alam yang lebih rendah, karena mereka telah hampir mencapai pencerahan penuh atau arahat. Alam-alam Sudawasa ini bebas dari penderitaan dan konflik, dipenuhi dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan spiritual yang mendalam. Akhirnya, 31 alam kehidupan ini menunjukkan berbagai tingkat eksistensi yang dapat dialami oleh makhluk dalam siklus samsara. Tujuan utama dalam ajaran Buddha adalah melampaui semua alam ini dan mencapai Nibbana, di mana siklus kelahiran kembali berakhir.